COVID-19 masih terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia sejak pertama kali dialami pada Maret 2020 lalu. Sejak awal pandemi COVID-19 ini ada, informasi bohong atau hoax mengenai virus yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok ini terus berkembang. Tak hanya mengenai virusnya saja, informasi hoax juga sampai dengan pemberitaan mengenai pengobatan dan cara penanganannya. Informasi yang dibuat oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab ini seringkali membuat kebingungan bahkan rasa tidak percaya yang bermunculan dari sejumlah masyarakat di Indonesia. Ketika kebohongan terus disebar, sebenarnya siapa yang hendak disasar? Siapapun, termasuk Anda, bisa jadi mangsa. Ketika fitnah terus bertumbuh tanpa halangan. Sesungguhnya apa yang dicita-citakan? Tiada alasan selain memecah bangsa ini. Ketika kesalahan didiamkan, sejujurnya apa yang sedang direncanakan? Jawabannya supaya kebenaran bisa direkayasa. Ketika kebohongan terus disebar, Apa yang harus dilakukan? sebenarnya siapa yang hendak disasar? Atau sengaja diam? Siapapun, termasuk Anda, bisa jadi mangsa. Jangan tebar berita Ketika bohong. fitnah terus bertumbuh tanpa Jadilah halangan. masyarakat yang cerdas dengan tidak menanggapi dan menyebarluaskan berita hoax. Mari kita berantas berita hoax. Upaya penegakan hukum terhadap kelompok teroris di Papua terus dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri. Tercatat dalam 1 bulan terakhir, 15 orang dapat dilumpuhkan, 4 diantaranya meninggal dunia. Kelompok teroris bersenjata di Papua sudah teridentifikasi, baik teror yang mereka lakukan, jaringan kelompok maupun lokasi mereka. Kau kikirkan nalar pendekmu. Kau korbankan generasiku. Kau tumpahkan darah saudaramu. Kau tebarkan kebencian. Jangan jadi pengecut di negeri sendiri. Bengismu akan aku lawan. Tangis saudaraku gelorakan rasa. Kami berjuang bersama melawanmu. Negeriku, negeri tentram. Kedamaian akan aku tabur. Harmonis itu mufakat kami. Entah bagaimana terciptanya persatuan itu. Entah bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hara. COVID-19 masih terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia sejak pertama kali dialami pada Maret 2020 lalu. Sejak awal pandemi COVID-19 ini ada, informasi bohong atau hoax mengenai virus yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok ini terus berkembang. Tak hanya mengenai virusnya saja, informasi hoax juga sampai dengan pemberitaan mengenai pengobatan dan cara penanganannya. Informasi yang dibuat oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab ini seringkali membuat kebingungan bahkan rasa tidak percaya yang bermunculan dari sejumlah masyarakat di Indonesia. Sesungguhnya apa yang dicita-citakan? Tiada alasan selain memecah bangsa ini. Ketika kesalahan didiamkan, sejujurnya apa yang sedang direncanakan? Jawabannya supaya kebenaran bisa direkayasa. Lalu apa yang harus dilakukan? Hanya diam atau sengaja diam? Stop,
jangan tebar berita bohong. Jadilah masyarakat yang cerdas dengan tidak menanggapi dan menyebarluaskan berita hoax. Mari kita berantas berita hoax. Upaya penegakan hukum terhadap kelompok teroris di Papua terus dilakukan oleh aparat gabungan TNI Polri. Tercatat dalam 1 bulan terakhir, 15 orang dapat dilumpuhkan, 4 diantaranya meninggal dunia. Kelompok teroris bersenjata di Papua sudah teridentifikasi, baik teror yang mereka lakukan, jaringan kelompok maupun lokasi mereka. Kau kikirkan nalar pendekmu, kau korbankan generasiku. Kau tumpahkan darah saudaramu, kau tebarkan kebencian. Jangan jadi pengecut di negeri sendiri. Bengismu akan aku lawan. Tangis saudaraku gelorakan rasa. Kami berjuang bersama melawanmu. Negeriku negeri tentram. Kedamaian akan aku tabur. Harmonis itu mufakat kami. Entah bagaimana terciptanya persatuan itu. Entah bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Harap KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi. PLT juru bicara KPK menyebut salah satu pihak yang ditangkap merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Diduga OTT ini berkaitan dengan dana bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19. Penyelewengan bansos sedang marak terjadi di masa pandemi ini. Siapakah yang disalahkan? Apakah si penerima yang tidak tepat sasaran? Atau si penyalur dana yang marak melakukan pungli? Atau si pemberi dana selaku pemerintah? Yang pasti, kejahatan korupsi dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah ajarkan dan ciptakan generasi muda yang sadar dan tidak menggunakan hak orang lain sedari dulu.